Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Kita ketemu ya di perkuliahan akuntansi pajak ya. Akuntansi pajak untuk sesi yang pertama. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, sebelumnya di kelas ini ada yang sudah pernah belajar sama Ibu di semester genap sebelumnya? Ada yang sudah pernah belajar sama Ibu? Dan sudah ada yang pernah belajar sama Ibu belum? Saya belum, Bu. Belum ya? Belum ada ini dengan di kelas ini? Biasanya ada yang sudah mengikuti praktika, kemudian teorinya belum, atau ada yang mungkin ikut kembali di semester ini. Sepertinya ini baru pertama ya, untuk yang kelas Anda ya. Baru pertama ini semuanya? Iya, Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, sebelumnya perkenalan dulu sebelum Ibu tanya ke Anda ya. Nah, di sini Ibu sampaikan terlebih dahulu ya. Ya, di sini untuk nama Ibu ya, boleh dipanggil dengan Ibu Yuni ya. Nah, di sini peserta yang sudah masuk udah berapa? Ada 28 mahasiswa. Ibu alumni Magister Akuntansi Unpad juga ya. Ibu alumni konsentrasi, audit, dan laporan keuangan ya. Nah, ini nanti untuk alamat email ketika nanti Anda ada pengiriman tugas atau nanti kita hasil praktika dan lain sebagainya ketika ditugaskan bisa Anda nanti catat ya. Nah, kemudian ini alamat IG, Facebook ya, kemudian serta kontaknya ya bisa Anda catat, tapi di grup juga sudah ada ya. Nah, di sini Ibu pekerjaan sebagai PIC pajak ya sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini. Kemudian sebagai auditor juga di KAP Kris dan Hermawan ya. Kemudian sebagai tenaga ahli pajak di Kantor Jasa Akuntan Agus Bagianto ya, AB. Dan dosen tetapnya di FEB Universitas Muhammadiyah Bandung yang di Jalan Soekarno-Hatta dekat dari kampus Unpad juga. Kemudian dosen praktisi ya di Universitas Pajajaran gitu ya. Itu perkenalan singkatnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk teknis pembelajaran dengan Ibu ke depannya khususnya di mata kuliah akuntansi pajak ya. Dalam hal ini kita mulai pada tanggal 15 Februari 2021. Nanti sesinya terdiri dari 14 sesi ya, 14 pertemuan sampai dengan selesai. Nah, yang pertama sistemnya adalah Ibu akan memberikan modul atau materi yang nanti bisa Anda dapatkan di Google Class ya, di Classroom sesuai dengan kode yang sudah diberikan ya. Anda juga sudah masuk semua sepertinya. Nah, kemudian selain share modul juga hasil perkuliahan hari ini seperti dengan media Zoom juga akan Ibu share di YouTube ya. Jadi nanti bagi Anda yang ingin mengulang kembali terkait dengan perkuliahan atau diskusi setiap sesi, insya Allah Ibu share sehingga nanti Anda bisa memutarnya kembali. Nah, jadi Ibu harapkan
ketika sedang dijelaskan sebaiknya didengarkan, karena nanti Anda bisa mencatat setelah Anda mendengarkan, atau ketika terlewat Anda bisa putar lagi video hari ini ya. Jadi video hari ini kan sudah ada tuh di YouTube ya, nanti Ibu share. Nah, kemudian juga materinya juga akan diberikan. Nah, jadi sehingga Anda tidak perlu mencatat supaya Anda bisa fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Begitu. Jadi ada saatnya mendengar, ada saatnya untuk menulis, nanti akan diberikan waktunya. Gitu ya. Nah, jadi Anda tenang saja ketika sedang disampaikan gini, fokus saja untuk belajar, fokus saja untuk mendengarkan, supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Jadi jangan sibuk untuk menulis apa yang Ibu sampaikan. Karena rekaman untuk perkuliahan hari ini itu sudah ada. Jadi Anda bisa menyimak jika ada yang ketinggalan. Itu ya. Terus poin selanjutnya, karena ini adalah sistemnya adalah perkuliahan daring ya, di semester genap ini masih dilakukan secara online ya. Jadi nanti bentuk penugasan yang Ibu sampaikan maupun sistem penilaian mungkin akan berbeda dengan perkuliahan secara offline atau beda dengan beberapa perkuliahan yang dosen lain ya. Di sini kalau Ibu izin menyampaikan, yang pertama untuk penilaian dari akuntansi pajak itu yang pertama adalah Anda nanti Ibu lebih menilai pada aktivitas kegiatan sehari-hari Anda perkuliahan ya. Karena kan kalau misalkan UAS UTS itu pengawasannya juga lumayan sulit ya ketika dilaksanakan secara online. Jadi nanti ada beberapa penugasan yang mungkin Ibu sampaikan, seperti contohnya Anda membuat video ya, video mengenai penyampaian pemahaman yang sudah Anda dapat dalam sebuah video yang kemudian nanti akan diupload di YouTube misalkan seperti itu. Nah, tentunya mahasiswa bisa menyampaikan atau bisa mengajarkan kepada orang lain setelah kita memahaminya. Begitu ya. Nah, jadi silakan Anda dari sekarang bisa searching ya atau di YouTube bagaimana cara membuat video yang bagus ya, menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Karena nanti itu akan menjadi salah satu penilaian dari Ibu bagaimana Anda bisa menyampaikan pemahaman Anda dalam belajar akuntansi pajak kepada orang lain dengan cara membuat video yang insya Allah videonya akan lebih bermanfaat bagi orang banyak ya. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, karena kita akan nge-share kembali ke banyak orang gitu ya. Dan tentunya video ini nanti akan menjadi kenangan Anda ketika Anda pernah belajar di D4 perpajakan gitu ya. Karena kan kalau video sudah diupload di channel YouTube kan tentunya selama tidak dihapus bisa Anda putar kembali gitu ya, seperti itu. Nah, jadi Anda persiapkan dari sekarang. Nah, jadi Ibu lebih mengedepankan pemahaman, kemudian ekspresi hasil pemahaman Anda ke dalam pengajaran yang Anda share ke orang lain gitu ya. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri seperti itu. Nah, bagi mahasiswa yang akan mengadakan praktek magang ya, PKL juga, kalau untuk semester kemarin kakak kelas kalian mungkin ada yang dari Ibu ya magangnya, silakan bisa untuk yang kelas ini juga, tetapi dengan kondisi ya tidak bisa banyak mahasiswa ya, artinya sip-sipan gitu ya, artinya sehari mungkin 1 orang dan lain sebagainya, itu disesuaikan. Jadi bisa nanti magangnya di perpajakan, bisa di kantor pelayanan pajak atau di kantor jasa akuntan ya, atau bisa juga di kantor konsultan pajak bagi yang akan melakukan magang sebagai salah satu syarat yang ditempuh untuk Anda seperti itu. Untuk di kami ya, di tempat kerja Ibu atau di kantor kami, insya Allah terbuka untuk mahasiswa-mahasiswa dari D4 Unpad juga, selain dari mahasiswa Ibu dari kampus UM Bandung gitu ya, karena Ibu kebetulan kan ngajar di Unpad juga, jadi silahkan Anda bisa untuk magang dan lain sebagainya atau belajar bersama gitu ya. Kemudian Anda dari sekarang juga bisa melihat
tutorial ya, ini juga mungkin perlu bagi Anda, bagaimana pengaplikasian di SPT dan lain sebagainya itu juga ada di channel Ibu, nanti Anda bisa buka ya, mungkin Anda ada yang ingin belajar juga sudah ada di situ, dan video pembelajaran yang lainnya, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin perkenalan awal dari Ibu seperti itu. Nah, kemudian untuk sistem penilaiannya, yang pertama ini Anda boleh catat ya, bahwa untuk UTS ya, untuk UTS itu Ibu berikan poin sebesar 30 ya, untuk UTS itu 30. Kemudian untuk UAS itu adalah 30 ya, jadi semuanya adalah 60 ya. Kemudian yang 40% adalah kehadiran beserta pemahaman Anda dalam mengekspresikan nanti dalam bentuk penugasan, bisa bentuk video ya, atau bentuk yang lainnya yang nanti Ibu akan sampaikan. Ya, jadi 60 UTS dan UAS Ibu ulangi, kemudian 40% adalah kehadiran dan penugasan dalam mata kuliah akuntansi pajak. Ini di luar mata kuliah praktika akuntansi pajak. Begitu ya, Rizka ya, Abdul Zaki ya, kemudian Wildan Wicaksono ya, yang dan teman-teman yang lainnya yang Ibu sampaikan untuk penilaian ya. Kemudian Ibu juga akan meminta tolong kepada kalian semua untuk ketua kelas di kelas ini, silakan nanti untuk nama yang mengikuti dengan Ibu, perkuliahan dengan Ibu khususnya akuntansi pajak, silakan ketua kelas nanti buat data nama dan NIM lengkap dalam format Excel ya, kemudian nanti tolong di-share ke Ibu ya, untuk data Ibu dalam absensi dan penilaian keseharian. Begitu ya. Silakan nanti tugas dari ketua kelas ya. Jadi nama lengkap dan NIM. Dan sebaiknya di dalam Anda peserta Google Classroom ya, baik Zoom Zuka ketika perkuliahan, gunakan nama lengkap ya, sehingga ketika Ibu melihat nama Anda itu ya sesuai dengan apa yang ada di data Excel yang Anda berikan gitu. Jangan pakai nama samaran atau pakai nama panggilan. Nah, itu nanti susah Ibu untuk mengecek ke absensi. Seperti itu ya. Nah, jadi tolong diperhatikan. Itu ya. Nah, kira-kira untuk perkenalan dari Ibu cukup, atau ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke referensi nanti materi, kemudian lanjut ke sesi pertama. Mau nanya dong, Bu. Ibu kasih kesempatan, silahkan. Ini kan saya ambil kelasnya sama Ibu yang teori ya. Saya kan ambil kelas yang teori sama Ibu. Iya. Nah, tapi yang praktikanya kelas C, Bu. Itu kira-kira nggak sinkron ya sama teori apa nggak apa-apa? Anda kelas C, tapi ngambilnya di kelas B gitu ya, teorinya ya? Ya, teorinya di kelas B. Ya, kalau yang Ibu untuk akuntansi pajak itu bersama Ibu Seli, kemudian Pak Irfan, itu untuk silabus kita sama. Ya, kemudian untuk materi yang disampaikan juga menggunakan referensi yang sama. Kemudian selain itu juga Ibu untuk materi yang di-share kepada mahasiswa itu sama dengan Bu Seli. Kalau Ibu ya, kalau Ibu. Nah, sehingga kemungkinan besar apa yang Ibu sampaikan untuk materi sama dengan apa yang Bu Seli berikan. Ya, kecuali ada tambahan hal-hal lain yang sifatnya teknis mungkin pada saat disampaikan itu ada perbedaan. Nah, tetapi jika Anda memang ingin sama antara praktika dan teori sama-sama dipegang oleh dosennya, ya silakan dikembalikan ke mahasiswa kembali gitu. Tetapi Ibu sampaikan materi yang ada, referensi yang ada, kemudian soal-soal praktikanya pun dari modul yang sama. Jadi dipastikan apa yang diberikan itu sama. Itu ya. Itu dikembalikan lagi ke mahasiswa. Boleh sama gitu ya, atau Anda mau ganti silakan gitu, karena kan mumpung masih ada waktu ya, biasanya kalau sampai berapa pertemuan masih bisa merubah itu kan ya, jadwal ya masih bisa merubah kan? Bisa, Bu, tapi nggak bisa merubah kelas, Bu, setahu saya, kalau PKRS, Bu.
merubah kelas. Iya, nggak bisa, cuma bisa mengubah matkul setahu saya, Bu. Oh iya, ya nggak apa-apa kalau memang tidak bisa merubah kelas kan mau nggak mau Anda mengikuti perkuliahan ini ya. Nah, Iya, Bu. itu Anda bolehlah diskusikan dengan Pak Alan gitu ya, atau dengan di kampus ya, staf di kampus bagaimana gitu untuk lebih Anda yakin gitu dengan apa yang Anda akan pelajari gitu ya. Boleh seperti itu. Itu hanya saran Ibu, tapi Anda boleh menentukan sendiri gitu ya. Seperti itu. Ya, Bu, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yang lainnya silahkan. Ini ada Bildan, ada Dila, Ulfa Anur ya, Rizka Milenia ya, Esya Nur Rahmah ya. Jadi kita 45 menit pertama kita perkenalan dulu ya. Kemudian Fauzah Lutfia, Ulfiani Nur Mala, Muhammad Andri, Astra Lutfira, kemudian ada Elsa Ariela, kemudian ada Ardelia Fitri Aurel, Dimas Raffi, Anastasia Zevanya, Noviana Rahma, Andita Salsabila, Muhammad siapa ini? Muhammad kemudian Rafli Muhammad Usman, Bu. Usman, kemudian Rafli Hilmawan, Muhammad Atalah Sabri, ya, kemudian Fauzia Anggreni, Fadila Mutiara, Galuh Urian, Abdul Zaki, Aji Septian, Alika Fairus Sifa, Muhammad Rafli, ya. Kemudian ada Ulfiana Nurmala sudah tadi ya, Muhammad Andrika, Afra Lutfira, Elsa Ariela Putri, Ardelia Fitri Aurel udah tadi ya, Dimas Raffi, Anastasia Zevana, Noviana Rahma, Anditya Salsabila, Muhammad Usman, Muhammad Rafli sudah tadi, Aji Septian, Alika Fairus Sifa, Abdul Zaki, Galuh Furian, Dohan Ramdhani, Peresen, ini Peresen, nggak kelihatan videonya, Safira Rahman, Naufal Ridho, Samsu Ervin, Diana Ratna. Ya, jadi semuanya yang hari ini hadir itu ada 31 mahasiswa. Jadi nanti silakan ketua kelas untuk memberikan data ke Ibu. Ya, itu untuk perkenalan hari ini. Ini Diana Ratna nggak kelihatan videonya. Ada yang mau ditanyakan lagi selain tadi teman Anda bertanya sebelum Ibu lanjutkan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini yang daftar namanya buat seluruh kelas, maksudnya seluruh anggota dalam kelas atau yang teorinya aja, Bu? Yang teorinya saja. Ini yang masuk kelas Ibu sekarang mata kuliah teori akuntansi kan? Iya, Bu. Iya, jadi yang mengikuti kuliah bersama Ibu itu ya, yang ngambil jadwalnya ke Ibu gitu. Itulah yang masuk dalam peserta mahasiswa yang Ibu gitu ya. Kalau yang praktika akuntansi pajak nanti beda lagi kan, karena nanti akan ketemu di sesi yang ketiga. Ya, sesi yang ketiga. Jadi untuk sesi 1 2 kita tidak bertemu terlebih dahulu untuk praktika. Gitu ya, Wildan ya. Ketua kelasnya siapa namanya? Saya boleh, Bu? Boleh. Berarti Wildan Wicaksono ya. Nanti tolong dipersiapkan segala sesuatunya. Seperti itu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Tidak ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu lanjutkan untuk ke sesi selanjutnya. Tidak ada, Afra? Tidak ada ya? Oke. Untuk referensi buku akuntansi pajak, itu bisa Anda menggunakan Sukrisno Agus, boleh ya. Kemudian Estralita Trisnawati. Nah, itu penerbitnya Salemba 4 ya. Itu bisa terbitan tahun 2013 juga ada ya, penerbit Salemba 4. Kemudian bisa juga menggunakan Waluyo juga ada ya, penerbitnya juga Salemba 4 ya, itu tahun 2012 ya, itu ada ya. Nah, kemudian sebentar Ibu sampaikan untuk silabusnya ya.
Nah, di sini Ibu sampaikan untuk silabusnya beserta referensinya supaya Anda nanti bisa mempersiapkan. Nah, di sini untuk silabinya ya. Ibu share untuk silabinya. Untuk silabinya, sebentar masih loading ya, silabinya. Anda antar teman, antar satu kelas ini sudah saling kenal kan? Insya Allah sudah, Ibu. Oke, kalau sudah kenal kan nanti ketika ada penugasan secara online Anda bisa mudah untuk saling berkomunikasi gitu ya, karena komunikasi itu penting dalam pembelajaran ya. Nah, jadi silaturahim itu penting ya. Apakah Anda jenuh dengan perkuliahan online? Jenuh tidak, Wildan dan teman-teman? Ya, lumayan, Bu. Jenuh ya, tapi ya apa boleh buat, memang kondisinya begini. Mudah-mudahan nanti kuliah bersama Ibu tidak jenuh ya, karena nanti Anda juga akan aktif ya. Tidak hanya mendengarkan tidak hanya menyampaikan saja, Anda mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Ya. Nah, di sini ada silabusnya, tunggu sebentar. Kita ada referensinya ya. Oh, referensinya nggak tercatat di sini kayaknya. Nah, kita masih ada waktu 10 menit ya untuk untuk referensi yang digunakan itu dari Kiso ya. Kemudian salah satunya ya buku Intermediate Accounting tahun 2014. Kemudian juga Sutrisno Agus yang tadi Ibu sudah sampaikan tentang akuntansi pajak penerbit Salemba 4. Kemudian juga Siti Resmi ya Perpajakan Indonesia. Kemudian juga Gunadi Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Ini penerbitnya adalah Media B Indonesia. Dan bisa menggunakan juga referensi yang lain jika memang Anda miliki. Ya, semakin banyak kita membaca, insya Allah ada kepemahaman yang akan kita dapatkan lebih dari yang sebelumnya. Seperti itu ya. Ini adalah beberapa referensi yang bisa Anda dapatkan dan tidak harus dimiliki ya. Alangkah baiknya ada salah satu yang Anda punya seperti itu ya. Nah, di sini karena ini adalah mata kuliah akuntansi, teori akuntansi pajak, jadi teori full 100% ya. Karena praktiknya nanti ada di praktik akuntansi pajak ya.
Oke ya. Tadi beberapa referensi yang bisa Anda pergunakan ya. Nah, kemudian setelah penyampaian tadi, selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Nah, di sini waktunya kita tinggal 5 menit ya. Nanti kalau misalkan terputus, nanti Ibu untuk materinya Ibu share di Classroom. Nanti kalau sembari menunggu link dari Ibu, Anda bisa pelajari terlebih dahulu ya untuk materinya. Nah, di sini untuk yang sesi pertama itu adalah terkait dengan akuntansi dan pembukuan ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Itu yang pertama adalah tujuan pengajaran akuntansi pajak ya. Kemudian yang kedua adalah tentang akuntansi ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang pembukuan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait bagaimana perbedaan prinsip akuntansi dengan pembukuan. Seperti itu ya. Nah, di sini silakan bisa Anda baca. Untuk pertama adalah terkait dengan di sini mungkin Anda juga sebagian ada yang sudah tahu ya apa itu akuntansi gitu ya. Nah, kenapa sih kok Ibu pertama kali di silabus itu adalah terkait dengan akuntansi dan pembukuan gitu ya. Karena ketika berbicara akuntansi pajak, dari sisi pajak itu pasti akan ada pembukuan. Mungkin Anda ada yang sudah belajar AKUP ya, Ketentuan Umum Perpajakan. Di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan juga sudah dijelaskan, atau di dalam Undang-Undang KUP juga sudah disampaikan bahwa ketika bicara pajak itu nanti ada istilah pencatatan atau pembukuan seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana itu akuntansi? Silahkan Anda pahami untuk poin dari akuntansi ini ya. Yang Ibu ada di slide, coba Anda pahami Wildan. Nanti Ibu akan bertanya terkait dengan apa itu akuntansi, seperti itu.
Wildan Wicaksono, coba Anda jelaskan pemahaman Anda mengenai akuntansi. Ya, Iya, ya, baik Ibu. ya, silakan. Akuntansi itu sebuah sistem yang dapat menghasilkan laporan ya Bu, laporan berupa laba rugi atau kondisi perusahaan, baik itu defisit ataupun untung, yaitu profit, seperti itu Bu. Jadi betul ya mengenai pemahaman Wildan ya, bahwa outputnya itu salah satunya ya adalah laporan laba rugi. Karena laporan laba rugi ini adalah masuk dalam kategori laporan keuangan ya. Sebenarnya tidak hanya laporan laba rugi ya. Kalau laporan keuangan itu selain laporan laba rugi juga ada laporan posisi keuangan ya yang kita sebut neraca gitu ya. Selain laporan laba rugi. Kemudian Abdul Zaki dan teman-teman, selain tadi laporan posisi